Salam. Kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah doa untuk bangsa dan peringatan hari lahir Pancasila. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Senin 1 Juni 2020 kita memperingati hari lahir Pancasila. Indonesia bersyukur, namun juga sedang bergumul berat. Karena itu, di tengah kondisi pandemik ini, kita satukan hati, baik dalam keluarga maupun jemaat. Seluruh warga gereja Toraja pada saat bersamaan di seluruh dunia sujud memohon pengasihan Allah untuk memulihkan bangsa Indonesia dan seluruh bumi. Mari jemaat kita bersama-sama mengangkat pujian Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiapa boleh dibawa dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan, kacau balau hidupku, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita masuk dalam litani ratap di hadapan Tuhan. 75 tahun bangsa ini telah menikmati kemerdekaan. Pancasila dikaruniakan sebagai dasar negara. Tuhan telah berkenan untuk bangsa ini dengan dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Bangsa ini telah menerima lawatan Tuhan. Ibu Pertiwi telah dikasihi Tuhan, namun saat ini dia sedang bersusah hati. Bangsa ini sedang bergumul. Sudah 3 bulan sejak 1 Maret 2020
ketika pertama kali kasus positif COVID-19 ditemukan di Indonesia. Hingga kini puluhan ribu tertular, ribuan meninggal, ratusan penambahan tiap hari. Tak ada tanda-tanda virus ini akan musnah. Kita angkat pujian, kulihat Ibu berdiri. Sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intanku terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Saat pagi hari ku menengadah menatap langit, semua tampak baik dan mengagumkan. Jutaan bintang tampak meredup dan lebur dalam biru cerah. Ku menyaksikan pagi dihiasi kicau burung dan sahut-sahutan koko ayam. Tak ada khawatir, tak ada ancaman, tak ada bahaya. Mereka lepas berkicau, mengais, melompat ke sana kemari dengan riang. Hingga mentari kini terbenam, diiringi lukisan lembayung di ufuk, dan bintang-bintang perlahan-lahan menunjukkan gemilang. Hai engkau matahari yang melintas, adakah engkau tahu betapa lelahnya para medis merawat mereka yang sakit, dan betapa gerahnya mereka dalam kostum bagai bungkusan plastik? Hai engkau bulan, adakah di balik redupmu kau tahu betapa lelahnya tangan berlapis karet memegang pena menulis setiap nama dan nomor telepon mereka yang melintas di perbatasan? Hai burung yang berkicau, melompat dan terbang ke sana kemari, adakah engkau tahu bahwa di balik masker kain bekas ini, nafasku begitu berat dilanda gundah dan khawatir? Hai gunung yang kokoh dan hutan hijau, adakah engkau tahu beratnya setiap helaian nafas dari mereka yang sedang diisolasi karena terpapar COVID? Aku bertanya, dan bertanya. Betapa bodohnya aku bertanya dan menggugat mereka yang tak bermasalah. Akulah yang bermasalah. Akulah yang khawatir. Akulah yang sesak. Akulah yang merasakan beban. Akulah yang lemah. Bolehkah aku menjadi matahari agar terlepas dari beban ini? Bolehkah aku jadi bulan dan bintang yang meski redup namun menyeruak gulita? Bolehkah aku menjelma menjadi burung-burung kecil yang bebas lepas dan tidak terancam saat ini? Betapa bodohnya aku berandai-andai. Tidak mungkin.
Aku ini manusia, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ditebus dengan darah yang sangat mahal. Akankah Tuhan membiarkan tebusannya ini menjadi binasa karena virus? Kami ini manusia. Tuhan, jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya, kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Namun bangsaku sedang sakit ya Tuhan. Coronavirus mewabah. Sudah 90 hari bangsa ini gelisah Tuhan. Ratusan ribu diawasi, puluhan ribu tertular, ribuan meninggal, ratusan penambahan tiap hari. Tidak ada tanda-tanda virus ini akan hilang dari bumi ini. Mari jemaat, kita bersama-sama menyatakan pujian kita kepada Tuhan. Puang Ki Yesu, dakmi sak biangankan. Kita angkat 2 kali pujian ini. Saelaku
Saudara-saudaraku, kita bersama-sama tundukkan kepala, mengaku segala keterbatasan kita, dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, ampuni hamba-Mu jika bertanya, mengapa Engkau mengizinkan ini semua harus kami hadapi. Seakan tak pandang bulu, bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, yang berbuat kebaikan, yang berbuat kejahatan, dan mengapa begitu lama ya Tuhan? Adakah Engkau sedang menegur dan menghardik manusia ya Tuhan? Karena mungkin kami sudah tak lagi mengasihi dan menyembah Engkau dengan tulus dan sepenuh hati. Karena para pemimpin agama yang menyebut nama-Mu justru takluk kepada keinginan mereka, atau manusia-manusia memperalat nama-Mu untuk kepentingan pribadi. Karena mungkin kami sering tak mengasihi diri kami lagi, membiarkan tubuh yang lelah yang telah Engkau tebus ini untuk diperbudak oleh kesibukan pengajaran materi, kuasa dan hormat. Karena mungkin kami tak lagi mengasihi sesama kami dengan kasih yang tulus, memperlakukan sesama dengan tidak adil, iri hati, kecemburuan, dengki, dendam mewarnai kehidupan kami. Adakah telah terjadi bahwa di mata Tuhan kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, sehingga Engkau menyesal bahwa Engkau telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memulihkan hati-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah, ampuni kami, ampuni bangsa kami, ampuni pemimpin kami, ampuni kami semua. Jangan biarkan kesesakan ini terus melanda kami. Adakah Engkau sedang menguji iman kami ya Tuhan? Untuk melihat apakah kami tetap beriman kepadamu dalam segala situasi yang kami hadapi. Untuk menguji apakah kami tetap bersekutu menaikkan syafaat dengan rendah hati di hadapan-Mu bagi umat manusia. Jika demikian adanya, ampunilah kami ya Tuhan, yang menghadapi ujian iman ini dengan keluhan, ketakutan, tercerai-berai. Kami tak menyadari bahwa Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ya Tuhan, kuatkanlah kami menjalani ujian ini. Tuhan, adakah Engkau sedang mengizinkan iblis mencobai kami sama seperti Ayub? Jika demikian adanya, ampunilah kami jika lengah dalam cobaan hidup ini. Ampunilah kami jika kami dilanda khawatir dan mempertanyakan kasih-Mu. Ampunilah kami dan biarlah kami bertekad sama seperti Ayub. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku.
Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Bersama-sama kita angkat pujian, makin dekat Tuhan kepadaku. Berbantal batu pun ku mau rebah. Berbantal batu ku mau bagai musafir Batu deritaku kan kubentuk. Batu deritaku kan kubentuk.
Mari saudara-saudara, renungan firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama diambil dari Yoel pasal 2. Ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca firman-Nya, kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, Bapa di dalam sorga, kami tunduk kepada Tuhan saat ini, seraya menantikan penguatan untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Ya Tuhan, di tengah-tengah kami berdoa untuk bangsa dan memperingati hari lahir Pancasila. Kami hendak melandasi berita firman-Mu hari ini. Allah Roh Kudus, Engkau akan menguasai hati pikiran kami, tindakan kami, sehingga suara-Mu yang akan diperdengarkan. Jauhkan kami dari segala suara-suara kegelapan, sehingga Allah sendiri yang berbicara lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai kami semua Tuhan, baik yang akan menyampaikan maupun yang akan mendengar kebenaran-kebenaran firman, dan urapi kami semua Tuhan. Suci kuduskan kami, sehingga kami layak menerima kebenaran firman-Mu hari ini. Dan berbicaralah ya Allah, berbicaralah, sesungguhnya kami bersedia mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita baca bersama-sama dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul atau tema seruan untuk bertobat. 2, 3. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaian. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia mengasihi, Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikian kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarnya, menyimpannya dalam hati, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, malam hari ini kita bersama-sama dalam doa untuk bangsa.
kita mendoakan bangsa dan negara kita sekaligus peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni. Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam pembacaan kita di dalam Yoel pasal 2 ini dan saya pikir ini relevan buat kita saat ini sebagai bangsa dan negara, bahkan seluruh dunia. Bukan lagi bencana nasional, tapi bencana internasional. Saudara-saudara, ketika terjadi bencana nasional di Palestina, di dataran Palestina pada saat itu, bahwa ada banyak belalang, bermacam-macam belalang menyerbu dan tidak menyisakan satupun tanaman di dataran Palestina pada saat itu. Hama belalang menimpa seluruh negeri sehingga tumbuh-tumbuhan rusak karena serangan hama belalang ini. Dan ini tadi saya katakan bencana nasional. Karena itu saudara-saudara, Nabi Yoel menyerukan karena umat tidak tahu kenapa ini ada hama. Hadir Yoel memperingatkan kepada umat pada saat itu bahwa serangan belalang ini merupakan hukuman Tuhan atas perbuatan-perbuatan dosa yang kamu lakukan, yang umat lakukan pada saat itu. Oleh karena itu saudara-saudara, Yoel menyerukan kepada umat, kalau mau menghentikan semuanya ini, Nabi Yoel berseru, bertobatlah. Segera bertobat dari kehidupan kamu yang jahat itu. Karena itu saudara-saudara, dalam ayat yang ke-12, di situ dikatakan, tetapi sekarang juga, jangan tunda-tunda. Demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Kalau kita baca Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 3 ayat 15. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yoel hadir, Nabi Yoel hadir menyerukan kepada umat Israel, segeralah bertobat. Yoel menyerukan sebuah pertobatan sejati kepada bangsa Israel. Karena itulah belalang dan bencana kelaparan terjadi karena dosa mereka. Bangsa Israel perlu datang pada Allah dengan meratap, berpuasa, dan tersungkur di hadapannya. Oleh karena itu saudara-saudara, Nabi Yoel berkata apa? Di dalam ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, koyakkanlah hatimu. Bagaimana mengoyakkan hati, saudara-saudara? Di situ, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Apa maksudnya, saudara-saudara? Apa arti koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu? Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Bahwa apa yang dibuat itu Allah menyesal. Tapi itu adalah bentuk penghukuman kepada umat yang tidak taat. Saudara-saudara, koyakkan hati dan jangan pakaian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada masa itu mengoyakkan pakaian itu adalah ungkapan sebuah penyesalan atau ungkapan kesedihan. Mengoyakkan pakaian. Tapi saudara-saudara, Allah menginginkan hati, bukan pakaian. Hatilah yang harus dikoyakkan. Hatilah yang harus dikoyakkan, hati yang hancur. Karena apa saudara-saudara? Allah tidak menginginkan pertobatan yang lahiriah.
Pertobatan yang hanya dilihat saudara, tapi tidak sampai di hati. Karena itu firman Tuhan katakan, koyakkan hati, jangan pakaian. Di banyak budaya saudara-saudara, dalam budaya-budaya kita mengenal orang ketika menyesal, ketika orang ingin tobat saudara-saudara, biasanya budaya itu menangis. Menangis dengan suara kencang atau meratap, lalu mengoyakkan pakaiannya. Ini saya kira adalah cara-cara lazim yang digunakan untuk mengungkapkan rasa sedih, rasa duka pribadi atas kesedihan atau bencana besar yang dialami suatu bangsa. Bangsa Israel semasa perjanjian lama juga bersikap serupa. Dalam mengungkapkan duka cita mereka, itu mereka mengoyakkan pakaiannya. Tapi saudara-saudara, sesungguhnya Allah menghendaki yang terbaik bagi manusia berdasarkan kebenarannya. Dia menghendaki sebuah pertobatan, bukan hanya pertobatan yang dilihat saudara-saudara, ia bertobat. Bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi dia harus merasuk, harus sampai di hati sebuah pertobatan. Apalah artinya sebuah pertobatan saudara-saudara, kalau besok kita ulangi. Seringkali saudara-saudara kita minta maaf, tapi apakah itu maaf kita itu sampai di hati? Mungkin hanya sampai di mulut saudara-saudara. Bahkan kadang-kala orang tidak mau minta maaf, kata dia merasa salah. Dia mempertahankan itu. Nah saudara-saudara, berita firman Tuhan hari ini, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ini suatu tuntutan akan agama, moral dan etika. Pertobatan harus dirasakan dalam hati, tidak boleh hanya ritual. Karena itu Nabi Yoel menyerukan sebuah pembaharuan, sebuah pertobatan yang harus sampai di hati. Saudara-saudara, bahwa pertobatan itu bukan hanya yang dituntut dari Tuhan mengoyakkan hanya pakaian, tetapi dia menuntut apa? Sebuah hati yang hancur, kesedihan yang dalam, sampai batin yang terdalam, dalam kesedihan yang sangat, dan mengoyakkan hati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam konteks pembacaan kita saat ini, saya pikir dan saya tahu kita semua saat ini ketika membaca ini, kita katakan ini konteks kita juga. Bencana internasional, bencana nasional. Apa yang kita bisa petik? Apa yang menjadi pelajaran buat kita saudara-saudara dengan situasi kita menghadapi wabah COVID-19 ini? Kalau Yoel mengatakan ini karena dosa-dosa kalian, saudara-saudara, ada mungkin orang mau mengatakan dengan menjustis bahwa ini karena kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita. Saya, saudara-saudara, tidak mau melihat lebih jauh seperti itu. Bahwa ini kesalahan-kesalahan, tapi saudara-saudara, bisa juga menjadi sebuah perenungan buat kita untuk sisi lain. Kita boleh melihat secara pribadi, mari melihat, adakah sesuatu yang salah selama ini? Secara pribadi, lepas pribadi dulu. Enggak usah melangkah dulu ke bangsa. Mari lihat diri kita masing-masing. Adakah sesuatu yang harus kita koyakkan, saudara-saudara? Adakah sesuatu yang harus kita koyakkan, bukan mengoyakkan pakaian, tapi mengoyakkan hati? Itu dalam rumah tangga kita dulu.
Adakah sesuatu yang harus kita koyakkan? Kita akan memasuki saudara-saudara yang namanya kehidupan yang baru. Tapi apalah artinya kehidupan yang baru? Kalau kita tidak mengoyakkan hati kita, kata firman Tuhan. Baru-baru. Hanya di bibir, kehidupan yang baru. Tapi sebenarnya hati tidak baru. 3 bulan ini saudara-saudara menjadi pelajaran buat kita. Ada sesuatu tapi nggak usah lebih jauh. Mari lihat dulu dalam rumah tangga kita. Adakah hal-hal? Tapi saya kira Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai ayah, sebagai ibu, atau anak-anak, mari melihat. Untuk merenung secara pribadi. Tuhan, jika selama ini ada hal-hal yang sampai hari ini belum selesai, aku mengoyakkan hati. Dan yang kedua saudara-saudara, kalau peristiwa melihat corona ini atau COVID-19 ini, mari merenung secara bergereja. Ini banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita lihat saudara-saudara. Saya tidak menjustis bahwa ada dosa-dosa yang mungkin sudah bagaimana. Tapi saya mau mengatakan untuk kita semua, sisi yang lain dalam peristiwa COVID-19 ini kita merenungkan secara bergereja. Adakah sesuatu yang harus kita koyakkan bersama majelis gereja, bersama seluruh anggota jemaat, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, mari saatnya untuk memulai kehidupan yang baru. Mari merenungkan ini. Penting menjadi sebuah perenungan yang makna yang terdalam. Kita akan segera memasuki kehidupan yang baru. Kita akan memulai lagi bergereja bersama-sama. Tapi dengan cara-cara yang baru. Karena itu saudara-saudara, mari mengoyakkan hati. Ada hal-hal yang harus kita selesaikan sebagai satu persekutuan dalam berjemaat. Dan melangkah lebih jauh karena hari ini, malam hari ini kita berdoa bagi bangsa kita. Situasi yang melanda bangsa kita secara khusus. Mari kita melihat dari perilaku umat secara global, mendunia. Apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini. Pemimpin-pemimpin dunia saat ini. Jangan-jangan hanya duniawi dan duniawi yang dikejar. Kekuasaan dan kekuasaan. Tapi lupa berhubungan dengan Tuhan. Untuk melihat semua pelayanan-pelayanan yang diberikan kepadanya. Kepada pemerintah-pemerintah kita. Baik pusat sampai ke pelosok-pelosok. Para politisi. Lembaga-lembaga keagamaan. Praktisi hukum. Mari coba lihat, adakah sesuatu yang harus kita koyakkan? Dan saya pikir jawabannya kita tahu semua. Kepada pemerintah mulai dari pusat sampai ke pelosok, kepada praktisi hukum, kepada para politisi di negara ini, lembaga-lembaga keagamaan. Saudara-saudara, kita koyakkan bersama-sama, lalu kita berdoa untuk memasuki kehidupan yang baru. Saya kira saudara-saudara, kita akan memasuki kehidupan yang baru. Apa yang baru? Kalau toh 3 bulan yang lalu masih sama juga untuk kehidupan ke depan, tidak ada yang baru. Yang baru apa? Cara kita cuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Tapi yang mau dikatakan oleh pembacaan firman Tuhan hari ini, koyakkan hatimu, baharui hatimu. Baharui pikiranmu menjalani hidup ini. Saya pikir ini yang penting saudara-saudara, mengoyakkan hati. Dengan peristiwa atau bencana ini, tentu bencana ini belum selesai. Dan kita berdoa bersama-sama, Tuhan menolong kita. Tapi satu hal,
Firman Tuhan katakan, kalau engkau mau menyelesaikan semuanya ini, bertobatlah, koyakkan hatimu. Mungkin saudara-saudara, ada sesuatu memang dalam hubungannya ini, dengan adanya masalah ini, virus 19 ini, membuat kita melihat. Mungkin juga sebuah perenungan. Ada barangkali dalam hubungan dosa-dosa yang kita buat. Tapi saya kira sekali lagi saudara-saudara, sisi yang lain mari kita lihat. Kita mau katakan barangkali bersyukur. Ada hal ini. Karena firman Tuhan katakan bersyukur dalam segala hal. Kita boleh diingatkan ketika kita ada bencana. Lagunya Ebit katakan mumpung kita masih diberi kesempatan. Ada saatnya nanti kita tidak ada kesempatan lagi. Sewaktu Tuhan memberi kita kesempatan, firman Tuhan katakan, mari bertobat, koyakkanlah. Saudara-saudara, dan dengan itu pula kita akan memasuki era hidup baru. Sekali lagi sebelum kita memulai hidup yang baru, sekalipun bahwa COVID-19 ini belum berlalu, pergumulan kita masih panjang saudara-saudara. Tapi sekaligus ini menjadi pelajaran buat kita untuk melihat. Mumpung kita masih diberi kesempatan, mari sebagai pribadi lepas pribadi, seluruh anggota jemaat, mari setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti live streaming ini merenung, adakah Tuhan yang harus aku koyakkan? Kita bertanya sama Tuhan, tapi Tuhan tahu. Kalau ada yang harus kita koyakkan, mari lihat sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang tahu. Saudara-saudara tahu apa yang harus Anda koyakkan. Saya tahu apa yang harus saya koyakkan. Saudara-saudara, kita akan senantiasa berkata, Tuhan, berilah aku hati yang rela bertobat, agar melihat diriku seperti Engkau melihatku. Anugerahkanlah kepadaku kekuatan, anugerahkanlah kepadaku ketaatan pada seruan-Mu untuk mau berubah. Allah rindu mendengar suara hatimu. Allah rindu mendengar suara bangsa ini. Allah rindu mendengar setiap orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk pengambilan keputusan di negeri ini. Mari sebagai gereja dan seluruh umat yang ada di muka bumi ini, khususnya di Indonesia ini, mari saya kira saatnya kita bergandengan tangan. Kita semua sama saudara-saudara. Tidak beribadah di gereja, tidak sholat di masjid, tidak beribadah di pura. Sama semua. Karena itu mari bersama-sama bergandengan tangan. Dan jikalau selama ini ada hal yang tidak berkenan, kita bertobat. Pertobatan sejati akan menghasilkan hati yang mengasihi Allah dan perilaku yang menyenangkan hati. Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaian. Ini menjadi perenungan kita bersama-sama saudara-saudara. Terpuji Tuhan, haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan yang menguatkan kita dalam menghadapi dunia ini yang penuh dengan tantangan. Tetapi marilah kita datang kepadanya dan berdoa menyerukan namanya, dan kita angkat pujian, mampirlah dengar doa. Mampirlah dengar doaku, Yesus padamu. Orang
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Khalik semesta. Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik dan menciptakan kami menurut gambar dan rupa. Meski kami telah merusakkan kebaikan ciptaan-Mu karena dosa-dosa kami. Namun syukur kepadamu ya Tuhan yang telah menebus kami oleh darah Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kehidupan manusia yang sungguh berharga di mata-Mu ya Allah. Kami percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu di dalam Yesus Kristus. Dan Roh Kuduslah yang memimpin kami untuk menyembah-Mu dan mengutus kami sebagai alat kesaksian untuk karya pemulihan bangsa kami. Ya Allah, saat ini kami bersyukur memperingati hari kelahiran Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Namun pada saat yang sama kami tertunduk di hadapan-Mu dalam kegelisahan bersama seluruh anak bangsa, bahkan penduduk bumi ketika virus corona menyerang bumi dan membawa ketakutan dan penderitaan. Bukan hanya karena masalah kesehatan, namun berbagai hal yang ditimbulkan. Ya Allah, kami mohon, lalukanlah bangsa kami dari seluruh bumi dari pergumulan ini. Halaulah ya Allah virus corona dari muka bumi, agar ketakutan yang telah Dia tebar akan sirna dari keseharian kami. Virus corona akan berlalu. Ya Allah, jika dia ada sebagai teguran-Mu, ya Roh Kudus tolonglah kami untuk berbalik kepadamu dan dilayakkan mendapat pemulihan. Jika dia ada untuk menguji iman dan kualitas kehidupan kami, kami mohon kuatkanlah kami melalui ujian ini. Jika dia ada untuk mencobai kami, tolonglah kami untuk tetap berpegang kepada kebenaran. Kuatkanlah kami dalam iman dan kesehatan kami. Ketika hidup kami terhimpit kesulitan ekonomi, tolonglah kami untuk tetap kuat dan saling tolong-menolong menanggung beban kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan terus. Ya Allah, kami mohon kuatkanlah iman mereka yang telah terpapar dan sedang menjalani perawatan. Biarlah kekebalan tubuh mereka yang adalah karya ajaib Tuhan akan membawa mereka pada kesembuhan sempurna. Ya Allah, kami mohon kuatkanlah para medis yang bekerja dan berhadapan langsung dengan pasien virus COVID-19 yang menantang di hadapan mereka dan menjangkiti sesama kami. Kiranya oleh kasih-Mu para perawat dan dokter dikuatkan dan nakal budi mereka tetap dicerahkan untuk melakukan yang terbaik. Janganlah mereka menjadi lemah bahkan terjangkiti wabah COVID-19 ini. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan terus. Ya Allah, kami mohon lawatlah pemerintah kami
agar oleh hikmat-Mu dapat mengerahkan kami untuk menghadapi pergumulan bersama. Kiranya keputusan mereka dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga setiap arahan adalah cerminan kehendak-Mu. Ya Allah, kami memohon berkatilah saudara-saudara kami, petugas pemerintah, TNI, Polri, khususnya gugus tugas COVID, para relawan yang berjaga di berbagai posko dan perbatasan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya Allah, kami mohon berkatilah para ilmuwan, ahli farmasi, petugas laboratorium, para peneliti untuk segera menemukan vaksin untuk wabah ini. Dan di atas semua harapan, kami mohon kiranya oleh kuasa dan mujizat-Mu yang berkarya melampaui kekuatan, kemampuan dan nalar kami, berkenanlah memulihkan bangsa kami dan bumi ini ya Bapa. Lalukanlah badai ini oleh tangan-Mu yang perkasa. Kami rindu untuk dapat kembali berkumpul bersekutu memuliakan Engkau. Kami rindu berjumpa dengan sahabat kami dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Bapa di sorga, setiap anak-anak-Mu yang saat ini tunduk menengadah kepadamu di seluruh gereja Toraja, bahkan gereja-gereja yang lain yang turut mendoakan, bahkan seluruh anak-anak bangsa dan negara ini, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, tentu merindukan COVID-19 ini berlalu. Kami berdoa bersama-sama, kiranya Tuhan mendengarkan ya Tuhan, sehingga semuanya ini segera berlalu. Berkati jemaat-Mu, berkati anak-anak Tuhan yang saat ini dalam live streaming bersama-sama. Berkati gereja Toraja di dalam mengangkat tugas pelayanan ini. Anak-anak Tuhan di rumah-rumah mereka saat ini. Tuhan, setiap hal-hal kami akan memulai hal yang baru. Tuhan berikan hikmat-Mu. Inilah permohonan kami ya Bapa. Ampunilah kami ya Tuhan jika permohonan kami tidak berkenan. Namun sendengkanlah telinga-Mu ya Allah yang Maha Kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat berdiri. Pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan
dalam perenungan firman Tuhan hari ini, setiap umat Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, setiap jiwa-jiwa, jika kita semua bertekad bersama-sama untuk mengoyakkan hati kita dan bukan pakaian kita, saya percaya akan sesuatu terjadi perubahan yang besar di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, dalam pelayanan-pelayanan kita, bahkan di dalam bangsa dan negara kita. Tuhan mengutus kita, pergilah, jadilah saksi di mana Tuhan tempatkan engkau, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera malam ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, bersama-sama kita angkat pujian, kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah. Yang cemar. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih Demikianlah ibadah kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Mari masing-masing kita masuk dalam saat teduh.